Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Sabila. Saya akan mempresentasikan tugas analisis komunikasi massa. Lintas makna, memutus rantai sandwich generation oleh Dimas Danang dan Sheryl Seinafia. Kontrol analisis ini adalah pembicara dalam podcast ini yaitu Dimas Danang dan Sheryl Seinafia. Dimas Danang Suryanegoro lahir pada tanggal 18 April 1989, adalah seorang aktor, musikus, pembawa acara, dan penyiar radio Indonesia. Dimas memulai karirnya sebagai penyiar radio di Prambors, yang kemudian namanya semakin melambung sejak menjadi presenter dari acara The Comment yang ditayangkan di net. Kemudian Sheryl Seinafia Cokro lahir pada tanggal 4 Desember 1996. Adalah aktris, penyanyi, penulis lagu, model, dan presenter Indonesia. Pembahasan kali ini yang sedang banyak terjadi di generasi sekarang, fenomena generasi sandwich. Kini banyak terjadi di sejumlah negara berkembang, termasuk di Indonesia. Hal ini biasanya terjadi pada seorang anak dalam satu keluarga, di mana ia harus menghidupi orang tua, keluarganya sendiri, dan anak-anaknya dalam waktu bersamaan. Hasilnya, mereka sering mengalami tekanan psikis hingga memicu gangguan fisik seperti penyakit. Maka dengan itu, podcast ini bisa menjadi jalan keluar untuk seseorang yang sedang mengalami generasi sandwich. Kedua, analisis pesan. Selintas fakta bermakna. Sandwich generation adalah suatu istilah yang dipakai untuk menjelaskan generasi yang memiliki tanggung jawab menghidupi kehidupannya atau rumah tangganya, juga kehidupan orang tuanya. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup 3 generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan anaknya. Kondisi tersebut dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh 2 roti. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Dorothy A. Miller pada tahun 1989 dalam bukunya The Sandwich Generation: Adult Children of Aging. Dorothy berkata bahwa seseorang yang merasa dirinya berada dalam posisi ini biasanya rentan dalam menghadapi stres. Bisa dipahami karena selain menjadi tulang punggung orang tua, ia harus menghidupi diri mereka sendiri dan juga keluarga mereka sendiri dan anak-anak mereka bagi yang sudah menikah. Yang kedua, how to survive in the sandwich generation menurut persepsi kalian itu seperti apa? Bagaimana cara keluar dari generasi sandwich? Generasi sandwich ini satu kata yang mewakili dari beberapa generasi yang harus menopang satu keluarga. Bagi Sheryl, yang cukup mampu untuk menjadi generasi sandwich, ia sudah dipersiapkan sedari kecil oleh ibunya untuk bisa hidup sendiri, independen. Alhasil, dari orang tuanya jika Sheryl sudah mulai besar, ia tidak perlu merepotkan orang tuanya dan orang tuanya pun tidak perlu merepotkan Sheryl. Pesan yang diberi orang tua Sheryl adalah, kamu harus memastikan bahwa kamu tidak akan merepotkan orang-orang di sekitar kamu. Itu saja. Sedangkan Dimas secara general adalah kaum-kaum yang kemungkinan besar ada di generasi sandwich. Akan tetapi, Dimas sendiri mengaku tidak menjadi generasi sandwich karena ibunya sendiri adalah girl boss. Karena menurut Dimas pribadi, jadi sandwich generation itu jika kamu diberi tanggung jawab. Yang ketiga, faktor penyebab dari generasi sandwich. Terdapat pada kurangnya pengetahuan finansial yang diajarkan dari generasi ke generasi. Biasanya, generasi sandwich memiliki standar hidup yang tidak berlebihan. Karena menurut Imam Darto, hidup itu murah, gaya hidup yang mahal. Dengan kita mengatur angka atau finansial, kita tidak akan terjebak dengan generasi sandwich. You don't have to always look down. You can play at a right pace. Kalian tahu batasan jika kalian sendiri, kata Sheryl Seinafia. Termasuk memiliki batasan ke keluarga untuk hanya bisa memberi semampu yang kita bisa. Tuhan tidak akan memberi cobaan yang melebihi kapasitas kita sendiri. Kemudian yang keempat adalah bagaimana cara kita untuk keluar dari generasi sandwich. Yang pertama,
tidak melulu diluapkan dengan tangisan. Terkadang obat dari permasalahan hidup adalah ngobrol, bertukar pikiran. Kedua, menyadari dan melek investasi sejak dini. Ketiga, belajar untuk mengelola uang dengan baik serta manajemen risiko. Keempat, kurangi pola hidup konsumtif yang boros. Kelima, mendaftarkan dirimu dan orang tuamu pada proteksi asuransi yang tepat, baik asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Terakhir, menjelaskan mengenai dana pensiun kepada orang tua. Kemudian, analisis media. Media ini menggunakan YouTube dengan channel CXO Media, beralamatkan di Menara Bank Mega, Jalan Kapten Tendian nomor 12, RT 2 RW 2, Mampang, Kecamatan Mampang, Kota Jakarta Selatan. Setelah sukses sejumlah konten digital di YouTube, founder dan CEO CXO Media, Putri Tanjung, meluncurkan platform baru yaitu CXO Media ID yang berfokus pada Gen Z, bicara tentang kehidupan, cinta, karir, teman, keluarga, dan sebagainya melalui dua sudut pandang lintas generasi untuk belajar dan memberikan pelajaran tentang persoalan yang sedang atau sudah dialami dalam proses pendewasaan diri. Melihat lebih jelas dengan dua sisi melalui lintas generasi, karena proses menjadi dewasa bukanlah hal yang fana. Daftar podcast pilihan yang luar biasa dari sumber daring, artikel, dan diskusi forum. Selanjutnya adalah analisis halayak. Podcast ini bertemakan lintas makna yang dibuat oleh tim CXO yang merupakan media digital terbaru Transmedia yang lahir di YouTube pada Agustus 2020. Kami fokus menciptakan konten autentik dan menarik bagi generasi muda melalui konten yang inspiratif, berwawasan luas, dan menghibur. Media ini diperuntukkan untuk generasi muda, sesuai dengan misinya, yaitu memberdayakan generasi muda Indonesia dan Asia untuk menjadi pembuat perubahan masa depan dan untuk menceritakan kisah-kisah menarik yang berwawasan luas, menginspirasi, dan mendorong generasi muda untuk menemukan tujuan mereka. Kemudian, analisis efek. Podcast ini dibuat untuk menciptakan konten inspiratif, berwawasan luas, dan menghibur. Media ini diperuntukkan untuk generasi muda dengan memberdayakan generasi muda dan Asia untuk menjadi pembuat perubahan masa depan dan untuk menceritakan kisah-kisah menarik yang berwawasan luas, menginspirasi, dan mendorong generasi muda untuk menemukan tujuan mereka. Bicara tentang kehidupan, cinta, karir, teman, keluarga, dan sebagainya melalui dua sudut pandang lintas generasi untuk belajar atau memberikan pelajaran tentang persoalan yang sedang, akan, atau sudah dialami dalam proses pendewasaan diri. Pusat inspirasi terbaik dalam bentuk artikel audio untuk anak muda yang ingin membangun rumahnya dan juga konten-konten menarik yang mengubah cara pandang terhadap sandwich generation. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.